Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua, Wakil, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas di Istana Negara pada Selasa lalu. Mereka yang dilantik masing-masing Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua, dan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota serta 7 anggota Kompolnas lainnya. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua, Wakil, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas di Istana Negara pada Selasa lalu. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 80/M tahun 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan pada 4 November 2024. Acara pelantikan dimulai dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Presiden Prabowo kemudian memimpin sumpah janji yang diikuti oleh para anggota Kompolnas. Mereka yang dilantik masing-masing Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua, dan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. Sementara anggota yang dilantik adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Arif Wicaksono Sudiutomo, Ida Utari Purnamasasi, Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Khairul Anam, dan Yusuf. Bersamaan dengan pelantikan anggota Kompolnas, Presiden Prabowo juga melantik Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Presiden juga melantik Wakil Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, serta anggota Dewan Ekonomi Nasional. Pemirsa, kita beralih ke informasi pengamanan Pilkada. Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar taktikal floor game sistem pengamanan kota sebagai bagian upaya pengamanan yang optimal untuk tahapan pemilihan kepala daerah 2024. Acara digelar di Aula Tribrata Polresta Deli Serdang dan dihadiri para Kasatgas dan Subsatgas beserta anggota yang terlibat Ops Mantap Praja 2024 pada Selasa lalu. Pelaksanaan PLG Sistem Kota Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Serdang tahun 2024 siap. Jaga. Untuk para kasar, dari sini Kasar Samapta, Kasar Timas, ada agenda yang besar dan agenda yang tidak setiap tahunnya dilaksanakan. Dan ini ada kuota masa yang berat, kuota masa dewasa dari kelompok dari yang pastinya lebih mengetahui daripada Anda apa yang akan Anda lakukan di dalam pelaksanaan jika situasinya seperti ini. Jadi kami hanya menuliskan di dalam skenario etik terlebih dahulu melaksanakan sistem kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berkumpul dan dari geng motor juga mengetahui cara menggerakkan aksi, kemudian memberikan masukan. Sehingga pola pengambilan aksi untuk melakukan pertama yang kami lakukan pada tahap persiapan dari Humas. Humas akan mengecek kehadiran masing-masing personil. Kemudian saya memerintahkan untuk mengecek alat prasarana masing-masing, baik itu di bagi yang untuk dibukukan itu yang tersadarkan izin. Iya, apa silakan Pak. akan menyediakan atau menyiapkan satgas berupa kendaraan angkutan personil dan kendaraan angkutan peralatan. Terima kasih, Bunda. Kita melaksanakan pengawasan personil yang melaksanakan pengamanan Tentang nanti manakala ada pergerakan massa yang akan dari Badan Dinas Perhubungan, Daya Jasa dan Kampungan. Oke, selanjutnya
Pintu masuk kantor bupati meloading personil di gerbang masuk untuk memonitor suasana. Iya, Bapak disampaikan di aula. Diperbantukan Pak Wawan untuk membantu negosiator di fungsi Dalmas. Dan selanjutnya masa sudah mulai ada upaya pendorongan. Ya. Jadi dalam awal sudah menggunakan geser ke dalam, jadi masa sudah berhadapan dengan dalam masa awal menggunakan kalau untuk menjauh dari kantor ini. Terus, ya situasi di kantor KPU masa sudah tidak ada dan masa bergeser. Ini mau nanti saya potong dulu Pak. Saya sendiri mau nanti bantu, ya supaya lebih negatif Pak. Jadi izin pengunjung rasa yang menggunakan kami sebagai Dokes bekerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan. Sementara itu, pemirsa, di Jawa Timur, aparat kepolisian bersilaturahmi ke Padepokan Perguruan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro pada Selasa lalu. Kegiatan ini bertujuan cooling system menjelang Pilkada serentak 2024. Kedatangan Kapolres Bojonegoro, AKBP Mario Prahatinto, dan Wakapolres Bojonegoro Kompol David Manurung bersama rombongan disambut hangat Ketua PSHT Wahyu dan pengurus Padepokan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjalin hubungan baik antara polisi dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga situasi yang aman menjelang Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Kapolres Mario mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dalam pilkada merupakan hal yang wajar. Namun ia mengajak semua elemen masyarakat tidak membiarkan perbedaan tersebut memecah belah persatuan dan kesatuan. Ia berharap semua pihak dapat menjaga suasana damai dan saling menghormati satu sama lain. Kapolres mengajak warga PSHT turut serta menjaga Kamtibmas di Bojonegoro dalam pilkada. Dengan kolaborasi yang baik ini diharapkan pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan dengan aman dan damai, menciptakan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Pemirsa, di Papua, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura melibatkan 130 orang untuk melakukan sortir dan lipat surat suara pemilihan kepala daerah 2024. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai pada tanggal 6 November 2024. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon, pihaknya juga melibatkan pengawas penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura sebanyak 26 orang. Steve mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung di gudang logistik KPU Kota Jayapura yang berada di kawasan PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Ia meminta para petugas segera melaporkan apabila menemukan surat suara yang
rusak kepada pengawas. Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Demakbon menjelaskan pengamanan sortir dan lipat surat suara itu untuk memastikan seluruh proses tahapan Pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif. Pengamanan melibatkan puluhan personel dari berbagai satuan Polresta Jayapura Kota. Selain menjaga keamanan fisik lokasi, pengamanan juga memastikan setiap petugas pelipatan tidak membawa benda yang tidak seharusnya berada di lokasi pelipatan surat suara, sehingga pelipatan surat suara berjalan sesuai prosedur dan terjaga integritasnya. Yang berikut ya, saya harap supaya dalam 3 hari ke depan ini cepat selesai, supaya karena kita hanya tinggal 23 hari lagi nih, dan gitu. Proses sortir dan lipat ini bisa jalan sesuai dengan rencana, sehingga pada saatnya kita pengalaman pemilu kemarin yang terlambat itu tidak terjadi lagi, karena kita logistiknya ini kan sudah tiba 3 minggu sebelum hari H tanggal 27 November, jadi kita berharap akan semuanya. Pemirsa, Satrimo Polda Bengkulu memberikan makan siang bergizi ke SD 89 Kota Bengkulu. Informasinya usai jeda berikut ini.